Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 4E bertemu kembali di pelajaran Al-Quran. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga anak-anak dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu surat Al-Lail ayat 12 sampai dengan ayat 21. Kalau kemarin kita sudah belajar Al-Lail ayat 1 sampai dengan ayat 11, maka hari ini kita akan melanjutkan dari ayat 12 sampai dengan ayat 21. Silakan buka buku anak-anak, itu ada di halaman 4. Oke. Baiklah, kita akan praktek membaca surat Al-Lail dari ayat 12 sampai dengan ayat 21. Silakan anak-anak ikuti Bapak membaca surat Al-Lail dari ayat 12 sampai dengan ayat 21. Supaya anak-anak lancar dan bisa membaca surat Al-Lail dari ayat 12 sampai dengan ayat 21. Diikuti nak ya. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, itulah tadi cara membaca surat Al-Lail dari ayat 12 sampai dengan ayat 21. Silakan anak-anak ulangi sampai anak-anak lancar membaca surat Al-Lail sampai ayat 12 sampai dengan ayat 21. Oke, setelah kita bisa membaca surat Al-Lail ayat 12 sampai dengan 21, sekarang kita akan membaca arti dari surat Al-Lail ayat 12 sampai dengan ayat 21. Ayat 12, Inna alaina lal huda, artinya sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Ya. Ayat 13, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Ayat 14, fa anzartukum naran talazza, maka aku memberi peringatan
kepadamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ayat 15. La yaslaha illal ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Ayat 16. Allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ayat 17. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka orang-orang yang paling bertakwa. Ayat 18. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ayat 19. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Ayat 20. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Ayat terakhir, wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan yang atau kesenangan yang sempurna. Nah, anak-anak, itulah arti dari surat Al-Lail ayat 12 sampai dengan ayat 21. Setelah kita bisa membaca, kemudian kita mengetahui arti surat Al-Lail ayat 12 sampai dengan ayat 21, maka Bapak akan jelaskan isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Lail yang dapat kita ambil pelajarannya. Setidaknya ada 4 isi kandungan dari surat Al-Lail. Yang pertama yaitu usaha manusia itu berlainan atau berbeda-beda, ya. Baik itu dalam cari rezeki, dalam beribadah, dalam belajar, ya. Maka balasannya pun berlainan juga. Itu nak ya. Kemudian yang kedua, orang yang suka berderma atau bersedekah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan membawa orang tersebut kebahagiaan di akhirat. Nah ya. Kemudian yang ketiga, isi kandungan surat Al-Lail, orang yang bakhil atau pelit dan sombong akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kejahatan-kejahatan yang akan membawa kesengsaraan bagi orang tersebut di akhirat. Kemudian yang keempat, isi kandungan surat Al-Lail yaitu harta benda yang dimiliki tidak pernah dibelanjakan di jalan Allah, maka tidak akan memberikan manfaat bagi orang tersebut karena harta benda yang dimiliki itu tidak dibawa mati. Oleh karena itu, apabila anak-anak mempunyai kelebihan harta, hendaknya ya sebagiannya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang akan menjadi bekal ya untuk kita dibawa mati. Nah, anak-anak, itulah isi kandungan dari surat Al-Lail yang dapat kita ambil pelajarannya.
Untuk latihannya, anak-anak silakan kerjakan latihan halaman 6 berikut ini. Menghafal surat Al-Lail dari ayat 12 sampai dengan ayat 21. Ya, diisi titik-titik yang kosong ya nak ya. Oke, paham ya? Oke anak-anak, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.